Hati-hati saudaraku, jangan-jangan selama ini kita merasa sedang mendekat kepada Tuhan, padahal sebenarnya kita hanya sedang mendekat kepada keinginan kita sendiri. Jangan-jangan doa-doa yang kita panjatkan setiap malam bukan lahir dari cinta yang tulus kepadanya, melainkan hanya daftar tuntutan yang dibungkus dengan bahasa ibadah. Kita bersujud, tetapi hati kita sibuk menghitung keuntungan dunia. Kita berzikir, tetapi pikiran kita dipenuhi ambisi dan harapan agar hidup menjadi lebih nyaman. Dan tanpa kita sadari, Tuhan perlahan hanya kita jadikan alat untuk memenuhi hasrat diri kita sendiri. Inilah rahasia yang sangat jarang dibahas secara jujur. Banyak manusia terlihat rajin beribadah di mata dunia, namun hatinya masih dipenuhi oleh rasa ingin dipuji, rasa ingin dihormati, rasa ingin dianggap saleh, atau rasa ingin dibalas dengan kenikmatan duniawi. Mereka datang kepada Tuhan bukan karena rindu kepadanya, tetapi karena ingin masalahnya selesai. Mereka menangis dalam doa bukan karena merasa hina di hadapannya, tetapi karena takut kehilangan kenyamanan hidupnya. Dan inilah yang diperingatkan dengan sangat keras oleh seorang wali besar, seorang sultan para kekasih Tuhan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengajarkan bahwa perjalanan menuju Tuhan bukan sekadar memperbanyak ritual lahiriah, melainkan membersihkan hati dari segala sesuatu selain Dia. Karena yang paling sulit dihancurkan bukanlah dosa-dosa besar yang tampak oleh mata, melainkan kesombongan halus yang bersembunyi di balik amal ibadah. Saudaraku, ada orang yang rajin salat malam, tetapi diam-diam merasa dirinya lebih mulia dari orang lain. Ada yang gemar bersedekah, tetapi hatinya sakit jika tidak dipuji manusia. Ada yang lisannya penuh zikir, tetapi batinnya dipenuhi ambisi dunia yang tidak pernah selesai. Mereka tampak dekat dengan Tuhan di luar, tetapi sesungguhnya sangat jauh di dalam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah memberikan isyarat yang sangat dalam. Beliau mengatakan bahwa salah satu hijab terbesar antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia mulai melihat amalnya sendiri. Ketika seseorang merasa bahwa dirinya hebat karena ibadahnya, maka saat itu sebenarnya dia sedang membangun berhala baru di dalam hatinya. Berhala itu bukan lagi patung dari batu atau kayu, tetapi bernama Aku. Aku yang rajin ibadah. Aku yang suci. Aku yang ahli zikir. Aku yang merasa lebih dekat kepada Tuhan dibanding orang lain. Padahal semakin dekat seseorang kepada Tuhan, seharusnya semakin hancur rasa bangga di dalam dirinya. Semakin dekat seorang hamba kepada cahaya ilahi, semakin dia sadar bahwa dirinya bukan apa-apa. Karena semua kekuatan untuk bersujud, semua kemampuan untuk berzikir, bahkan semua air mata yang jatuh saat berdoa, semuanya berasal dari Tuhan semata. Inilah mengapa perjalanan spiritual dalam tasawuf bukan perjalanan untuk membesarkan diri, tetapi perjalanan untuk menghancurkan diri. Menghancurkan ego. Menghancurkan kesombongan. Menghancurkan rasa memiliki apapun di hadapan Tuhan. Sampai akhirnya yang tersisa hanyalah pengakuan bahwa kita hanyalah hamba yang sangat lemah dan sangat membutuhkan rahmat-Nya. Namun sayangnya, kebanyakan manusia justru terjebak pada kulit agama. Mereka sibuk mempercantik penampilan lahiriah, tetapi membiarkan hatinya penuh penyakit. Mereka ingin terlihat religius di mata manusia, tetapi lupa memperbaiki hubungan rahasia antara dirinya dengan Tuhan. Mereka ingin dikenal sebagai orang saleh, tetapi tidak pernah benar-benar mengenal siapa dirinya di hadapan Sang Maha Agung. Saudaraku yang dirahmati Tuhan, video ini bukan untuk menghakimi siapapun. Video ini adalah pengingat untuk kita semua, termasuk diri saya sendiri. Karena perjalanan menuju Tuhan adalah perjalanan yang sangat panjang dan penuh jebakan yang halus. Setan tidak selalu menggoda manusia dengan maksiat yang terang-terangan. Kadang setan justru membiarkan seseorang rajin beribadah, tetapi diam-diam meniupkan rasa bangga dan rasa merasa suci di dalam hatinya. Dan itulah yang membuat banyak orang merasa sudah dekat kepada Tuhan, padahal sebenarnya mereka sedang tersesat sangat jauh. Maka pada video kali ini, kita akan menyelami bersama 5 kesalahan fatal saat mendekat kepada Tuhan menurut ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. 5 kesalahan yang terlihat kecil, tetapi diam-diam bisa menghancurkan seluruh perjalanan spiritual seseorang.
5 kesalahan yang membuat ibadah kehilangan cahaya. 5 kesalahan yang membuat hati tertutup dari rahmat dan kedekatan yang sejati. Namun sebelum kita masuk lebih dalam ke pembahasan ini, saya ingin mengajak kalian semua untuk ikut menyebarkan kebaikan ini kepada lebih banyak hati yang mungkin sedang gelisah dan mencari jalan pulang kepada Tuhan. Jika kalian merasa konten seperti ini bermanfaat untuk menenangkan jiwa dan mengingatkan hati, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal kajian-kajian spiritual berikutnya. Dan jangan lupa tekan tombol like serta bagikan video ini kepada orang-orang yang kalian cintai. Karena bisa jadi satu kalimat dalam video ini menjadi sebab terbukanya hati seseorang yang selama ini tenggelam dalam kegelapan dunia. Saya juga ingin mengenal kalian semua dalam ikatan ukhuwah. Coba tuliskan di kolom komentar dari mana kalian menonton video ini. Biarkan kita saling mendoakan meskipun tidak pernah bertemu. Karena bisa jadi di antara ribuan penonton video ini, ada hati yang sedang diam-diam menangis mencari Tuhan. Saudaraku, simaklah pembahasan ini sampai akhir. Karena mungkin saja ada satu kalimat yang akan mengubah cara pandangmu tentang ibadah selamanya. Mungkin ada satu bagian yang selama ini menjadi jawaban atas kegelisahanmu. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, selama ini yang kamu sembah bukan benar-benar Tuhan, tetapi keinginanmu sendiri yang dibungkus dengan ibadah. Maka sekarang, mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka kesalahan fatal yang pertama, sebuah kesalahan yang sangat halus, namun paling sering menghancurkan hati para ahli ibadah sendiri. Yaitu, ketika seseorang mulai bergantung pada amalnya, bukan pada rahmat Tuhannya. Kesalahan fatal pertama, bergantung pada amal, bukan pada rahmat Tuhan. Saudaraku, inilah kesalahan pertama yang sangat halus, namun diam-diam menjadi penghalang terbesar antara seorang hamba dengan Tuhannya. Kesalahan ini sering tidak disadari justru oleh orang-orang yang rajin beribadah. Mereka terlihat tekun dalam salatnya, kuat dalam puasanya, aktif dalam sedekahnya, dan lisannya tidak pernah lepas dari zikir. Namun di balik semua itu, tersembunyi satu penyakit yang sangat berbahaya, yaitu bergantung pada amal ibadahnya sendiri. Banyak manusia mengira bahwa amal adalah tiket untuk membeli kedekatan dengan Tuhan. Mereka merasa semakin banyak ibadah yang dilakukan, maka otomatis mereka semakin mulia di sisinya. Mereka mulai menghitung-hitung amalnya seperti seorang pedagang yang sedang menghitung keuntungan. Aku sudah tahajud sekian tahun. Aku sudah bersedekah begitu banyak. Aku sudah khatam Al-Quran berkali-kali. Dan tanpa sadar, ibadah yang seharusnya menjadi jalan menuju kerendahan hati justru berubah menjadi bahan bakar bagi ego spiritual. Inilah jebakan yang diperingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengajarkan bahwa ketika seorang hamba mulai melihat amalnya sebagai sumber kemuliaan, maka saat itu dia sedang membangun berhala tersembunyi di dalam dirinya. Berhala itu tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi sangat nyata di hadapan Tuhan. Namanya adalah rasa, aku. Aku yang rajin ibadah. Aku yang lebih suci. Aku yang lebih dekat kepada Tuhan. Aku yang merasa layak mendapatkan kedudukan tinggi di sisinya. Padahal, semakin seseorang dekat kepada Tuhan, seharusnya semakin hancur rasa, aku, itu. Semakin seseorang mengenal kebesaran Tuhan, semakin dia sadar bahwa dirinya tidak memiliki apa-apa. Bahkan kemampuan untuk mengangkat tangan saat berdoa pun sebenarnya bukan berasal dari dirinya sendiri. Semua berasal dari izin dan rahmat Tuhan. Coba renungkan sejenak, saudaraku, apakah kita bisa salat jika Tuhan tidak memberi kesehatan? Apakah kita bisa berzikir jika Tuhan tidak memberi napas? Apakah kita bisa bangun tahajud jika Tuhan tidak membangunkan hati kita di tengah malam? Tidak. Semua kebaikan yang kita lakukan sejatinya adalah pemberian darinya. Namun manusia sering lupa. Setelah diberi kemampuan untuk beribadah, dia malah membanggakan ibadah itu di hadapan tentung pada amalnya akan sangat mudah hancur ketika jatuh dalam dosa. Saat dia tergelincir, dia merasa seluruh hidupnya selesai. Dia putus asa. Dia merasa tidak layak lagi mendekat kepada Tuhan. Mengapa? Karena dia menjadikan amal sebagai sandaran utama. Ketika amal itu rusak, dia merasa kehilangan segalanya. Sebaliknya, orang yang bergantung pada rahmat Tuhan akan selalu memiliki harapan.
Ketika dia berbuat baik, dia bersyukur karena Tuhan memberinya kemampuan untuk taat. Dan ketika dia jatuh dalam kesalahan, dia segera kembali sambil menangis memohon ampun. Dia tahu bahwa rahmat Tuhan jauh lebih besar daripada dosanya. Inilah rahasia para wali. Mereka tidak bersandar pada amalnya. Mereka bersandar pada kasih sayang Tuhan. Mereka tidak melihat kepada seberapa banyak ibadah yang telah dilakukan, tetapi mereka melihat kepada siapa yang mereka sembah. Maka saudaraku, jika hari ini kita masih merasa lebih baik dari orang lain karena ibadah kita, berhati-hatilah. Bisa jadi kita sedang tertipu oleh amal kita sendiri. Bisa jadi ibadah yang kita banggakan justru menjadi hijab yang menghalangi kita dari Tuhan. Belajarlah menjadi fakir di hadapannya. Fakir bukan berarti miskin harta, tetapi merasa bahwa diri ini tidak memiliki apa-apa tanpa pertolongan Tuhan. Tidak punya kekuatan, tidak punya kemuliaan, tidak punya kemampuan untuk taat kecuali karena Dia. Lepaskan rasa berjasa atas ibadahmu. Jangan pernah merasa bahwa Tuhan membutuhkan amalmu. Kitalah yang membutuhkan ibadah itu untuk menyelamatkan hati kita sendiri. Gunakan amal sebagai jalan untuk mendekat kepadanya, tetapi jangan berhenti di tengah jalan hanya untuk mengagumi amalmu sendiri. Teruslah berjalan sampai yang terlihat bukan lagi dirimu, melainkan hanya kebesaran Tuhan semata. Dan setelah kita memahami betapa bahayanya bergantung pada amal, kini kita akan masuk ke kesalahan kedua yang jauh lebih tersembunyi dan lebih sulit dikenali, yaitu ketika seseorang membawa dunia ke dalam hatinya saat sedang mencari Tuhan. Kesalahan fatal kedua, membawa dunia ke dalam hati. Saudaraku, setelah kita memahami betapa berbahayanya bergantung pada amal, kini kita memasuki kesalahan kedua yang jauh lebih halus dan lebih sulit dikenali. Kesalahan ini bahkan sering dilakukan oleh orang-orang yang terlihat sangat religius. Mereka rajin salat, rajin berdoa, rajin menghadiri majelis ilmu, tetapi diam-diam hati mereka masih dipenuhi oleh dunia. Inilah kesalahan fatal kedua, membawa dunia ke dalam hati saat sedang mencari Tuhan. Banyak manusia mengira bahwa selama mereka masih beribadah, maka semuanya baik-baik saja. Namun mereka tidak sadar bahwa ibadah mereka sebenarnya telah bercampur dengan ambisi duniawi. Mereka datang kepada Tuhan bukan karena cinta, tetapi karena ingin sesuatu dari dunia. Mereka sujud agar usahanya lancar. Mereka berzikir agar jabatan naik. Mereka bersedekah agar rezekinya dilipat gandakan. Mereka bangun malam agar urusan hidupnya dimudahkan. Sekilas semua itu tampak baik. Tidak salah meminta kepada Tuhan. Kita memang diperintahkan untuk berdoa dan berharap hanya kepadanya. Tetapi masalahnya adalah ketika dunia menjadi tujuan utama, sedangkan Tuhan hanya dijadikan alat untuk mencapainya. Inilah yang diperingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Beliau mengajarkan bahwa dunia tidak boleh masuk ke dalam hati. Dunia cukup berada di tangan, bukan di jiwa. Karena ketika dunia sudah menguasai hati, maka hati itu tidak lagi memiliki ruang untuk cahaya Tuhan. Saudaraku, hati manusia itu seperti sebuah wadah. Jika wadah itu penuh dengan ambisi dunia, maka cahaya spiritual tidak akan bisa masuk. Bagaimana mungkin hati bisa merasakan manisnya kedekatan dengan Tuhan jika sepanjang hari yang dipikirkan hanyalah pujian manusia, kekayaan, status sosial, dan pengakuan dunia? Banyak orang beribadah, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar bersama Tuhan. Tubuhnya berada di atas sajadah, tetapi hatinya masih sibuk menghitung keuntungan dunia. Lisannya berzikir, tetapi batinnya dipenuhi kecemasan tentang penilaian manusia. Mereka ingin terlihat suci. Mereka ingin dianggap alim. Mereka ingin dihormati karena kesalehannya. Dan tanpa sadar, mereka tidak lagi menyembah Tuhan, mereka sedang menyembah citra diri mereka sendiri. Inilah penyakit yang sangat halus. Seseorang bisa terlihat saleh di mata manusia, tetapi sebenarnya sedang diperbudak oleh dunia. Dunia itu tidak selalu berbentuk uang atau harta. Dunia juga bisa berbentuk pujian. Bisa berbentuk popularitas. Bisa berbentuk keinginan untuk selalu dihormati dan dianggap penting. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengingatkan bahwa salah satu berhala paling berbahaya adalah hubbul jah, cinta terhadap penghormatan manusia. Ketika seseorang haus dipuji, haus validasi, haus pengakuan sosial, maka dia telah memberikan sebagian hatinya kepada makhluk.
Padahal hati itu seharusnya hanya menjadi singgasana bagi Tuhan semata. Saudaraku, dunia sebenarnya tidak salah. Harta tidak salah. Jabatan tidak salah. Menjadi kaya bukan dosa. Yang menjadi masalah adalah ketika hati mulai merasa memiliki semua itu. Ketika hati menjadi gelisah saat kehilangan. Ketika hati menjadi sombong saat mendapatkannya. Syekh Abdul Qadir memberikan perumpamaan yang sangat indah. Beliau berkata bahwa dunia itu seperti air laut dan hati manusia seperti kapal. Kapal membutuhkan laut untuk berlayar menuju tujuan. Tanpa laut, kapal tidak akan bergerak. Tetapi kapal akan tenggelam jika air laut masuk ke dalam lambungnya. Begitulah dunia. Juran, istiqomah menjaga salat, istiqomah menahan amarah, istiqomah menjaga hati dari ria, itulah keajaiban sejati yang jauh lebih sulit. Saudaraku, banyak manusia terlalu terpesona pada keajaiban luar, tetapi lupa memperbaiki isi hatinya sendiri. Apa gunanya seseorang bisa melihat hal gaib jika dia masih mudah marah? Apa gunanya seseorang merasa memiliki energi spiritual jika lisannya masih suka menyakiti orang lain? Apa gunanya seseorang dianggap wali oleh manusia jika di dalam hatinya masih penuh kesombongan? Dalam tasawuf, keajaiban terbesar bukanlah kekuatan supranatural. Keajaiban terbesar adalah perubahan akhlak. Ketika orang yang pemarah berubah menjadi sabar. Ketika orang yang kikir berubah menjadi dermawan. Ketika orang yang sombong berubah menjadi tawadu. Ketika orang yang penuh dendam berubah menjadi pemaaf. Itulah karamah sejati yang paling dicintai Tuhan. Namun sayangnya, kebanyakan manusia lebih tertarik pada sensasi spiritual daripada perbaikan diri. Mereka haus cerita mistis. Mereka ingin melihat cahaya-cahaya aneh. Mereka ingin mendapatkan pengalaman luar biasa agar merasa dirinya spesial. Dan disinilah bahaya besar muncul. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah mengalami ujian spiritual yang sangat terkenal dalam sejarah tasawuf. Suatu hari ketika beliau sedang beribadah, muncul cahaya yang sangat terang memenuhi langit. Cahaya itu berbicara dan berkata, "Wahai Abdul Qadir, aku adalah Tuhanmu. Karena tingginya kedudukanmu, kini aku halalkan bagimu semua yang selama ini diharamkan." Bayangkan, saudaraku, betapa banyak manusia mungkin akan tertipu oleh pengalaman seperti itu. Mereka akan langsung merasa dirinya telah mencapai tingkatan tertinggi. Mereka akan percaya bahwa dirinya manusia pilihan. Tetapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak tertipu. Beliau langsung berkata, "Enyahlah wahai makhluk terkutuk." Maka cahaya itu pun lenyap dan ternyata itu adalah tipu daya setan. Mengapa Syekh Abdul Qadir tidak tertipu? Karena beliau memahami satu prinsip besar dalam tasawuf, apapun pengalaman spiritual yang bertentangan dengan syariat pasti berasal dari setan. Inilah pentingnya ilmu dan kerendahan hati. Banyak orang tertipu bukan karena kurang pengalaman spiritual, tetapi karena terlalu bangga terhadap pengalaman itu sendiri. Saudaraku, jangan mudah terpesona oleh mimpi, bisikan, atau pengalaman gaib. Tidak semua cahaya berasal dari Tuhan. Tidak semua rasa nyaman berasal dari hidayah. Kadang setan memberi rasa nikmat agar seseorang terlena dan merasa dirinya sudah sampai kepada Tuhan. Padahal perjalanan spiritual sejati justru membuat seseorang semakin rendah hati, semakin takut kepada dosa, dan semakin taat kepada syariat. Kesalahan fatal lainnya adalah mencintai karamah lebih daripada sang pemberi karamah. Banyak orang rajin ibadah karena ingin cepat kaya, ingin kebal, ingin dihormati, atau ingin memiliki kekuatan tertentu. Mereka menjadikan Tuhan seperti alat untuk memenuhi ambisi spiritualnya. Padahal cinta sejati kepada Tuhan seharusnya tidak bergantung pada keajaiban apapun. Bayangkan seorang anak yang mendekati ayahnya hanya saat membutuhkan uang. Dia bersikap manis ketika ada keperluan, tetapi pergi setelah keinginannya terpenuhi. Apakah itu cinta yang tulus? Tentu tidak. Begitulah sebagian manusia saat beribadah. Mereka rajin ketika doanya terkabul. Tetapi ketika tidak mendapatkan apa yang diinginkan, mereka mulai kecewa dan menjauh dari Tuhan. Itu artinya yang mereka cintai bukan Tuhan, tetapi pemberian Tuhan. Dalam dunia tasawuf, para wali sejati justru sering menyembunyikan karamah mereka. Mereka takut jika manusia mulai mengagumi mereka secara berlebihan. Mereka takut muncul rasa bangga di dalam hati. Karena semakin tinggi kedudukan seseorang di sisi Tuhan,
semakin besar rasa takutnya terhadap kesombongan. Namun manusia pada Tuhan, seharusnya semakin besar rasa hormat dan kehati-hatiannya. Karena itu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sangat tegas dalam menjaga syariat. Padahal beliau dikenal sebagai Sultan para wali, seorang tokoh besar dalam dunia tasawuf. Namun beliau tidak pernah meninggalkan salat berjamaah. Beliau sangat menjaga halal dan haram. Beliau sangat disiplin dalam ibadah lahiriah. Mengapa? Karena para wali sejati tahu bahwa semakin tinggi seseorang terbang secara spiritual, semakin kuat dia harus berpijak pada syariat. Syekh Abdul Qadir memberikan perumpamaan yang sangat indah. Beliau berkata bahwa syariat itu seperti kapal, sedangkan hakikat adalah mutiara di dasar lautan. Jika kamu ingin mengambil mutiara itu, kamu membutuhkan kapal yang kuat untuk membawamu ke tengah samudra. Tanpa kapal, kamu akan tenggelam sebelum sampai ke tujuan. Begitulah syariat. Ia adalah kendaraan yang menjaga perjalanan spiritual tetap aman. Orang yang ingin mencapai hakikat tanpa syariat ibarat orang yang ingin menyelam ke laut tanpa perlindungan. Dia akan tenggelam dalam hawa nafsunya sendiri. Saudaraku, banyak manusia hari ini haus sensasi spiritual, tetapi malas menjalani disiplin spiritual. Mereka senang mendengar pembahasan tentang rahasia alam, tentang energi batin, tentang makrifat dan penyatuan jiwa. Tetapi mereka bosan jika diajak memperbaiki salat, menjaga lisan, atau mencari rezeki halal. Mereka ingin hasil yang tinggi tanpa proses yang berat. Padahal jalan menuju Tuhan bukan jalan yang dibangun di atas hayalan. Jalan menuju Tuhan dibangun di atas ketaatan yang nyata, kesabaran yang panjang, dan perjuangan melawan hawa nafsu setiap hari. Inilah mengapa sebagian orang akhirnya tersesat dalam kesombongan spiritual. Mereka merasa memiliki ilmu rahasia yang lebih tinggi daripada syariat. Mereka mulai memandang rendah orang-orang yang taat beribadah lahiriah. Mereka merasa dirinya sudah berada di level khusus. Padahal itu justru tanda bahwa egonya masih sangat besar. Orang yang benar-benar dekat kepada Tuhan justru semakin rendah hati. Semakin takut terhadap dosa kecil. Semakin menjaga adab dalam hidupnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa salah satu tanda seseorang benar-benar mendapatkan cahaya hakikat adalah ketika ibadah terasa ringan dan manis baginya. Salat bukan lagi beban, melainkan kebutuhan. Menjauhi maksiat bukan lagi keterpaksaan, melainkan bentuk cinta dan rasa malu kepada Tuhan. Sedangkan orang yang mengaku sudah sampai kepada hakikat tetapi malas menjalankan syariat sebenarnya belum sampai kemana-mana. Dia baru sampai pada hayalan dirinya sendiri. Saudaraku, syariat itu bukan penjara. Syariat adalah penjaga. Ia menjaga hati agar tidak tersesat oleh hawa nafsu dan tipu daya setan. Bayangkan seseorang ingin membangun rumah yang indah. Dia sibuk membayangkan atap emas dan dekorasi mewah, tetapi tidak mau membuat pondasi. Apa yang akan terjadi? Rumah itu pasti runtuh. Begitulah hakikat tanpa syariat. Ia tampak indah dalam hayalan, tetapi rapuh dalam kenyataan. Hari ini banyak manusia ingin terlihat spiritual, tetapi tidak ingin disiplin. Mereka ingin disebut bijak, tetapi malas memperbaiki akhlak. Mereka ingin dianggap dekat kepada Tuhan, tetapi masih suka meremehkan dosa kecil dan aturan agama. Padahal semakin seseorang mengenal Tuhan, semakin dia sadar betapa lemahnya dirinya. Semakin besar rasa takutnya untuk melukai hubungan dengan Tuhan melalui pelanggaran-pelanggaran kecil. Karena itu para wali bukan hanya kuat dalam zikir, tetapi juga kuat dalam adab. Mereka lembut kepada manusia. Mereka jujur dalam pekerjaan. Mereka menjaga amanah. Mereka sangat berhati-hati terhadap hak orang lain. Inilah hakikat yang sejati. Bukan sekadar pengalaman mistis atau kata-kata dalam yang terdengar tinggi. Saudaraku, jangan sampai kita menjadi orang yang mabuk oleh rasa spiritual, tetapi kosong dalam ketaatan. Jangan sampai kita sibuk mengejar rasa dekat kepada Tuhan sambil melalaikan jalan yang Tuhan sendiri tetapkan. Karena jalan menuju Tuhan tidak dibangun di atas ego yang merasa istimewa. Jalan itu dibangun di atas ketundukan. Tunduk pada syariat. Tunduk pada aturannya. Tunduk pada adab para nabi dan orang saleh. Dan justru dalam ketundukan itulah pintu hakikat akan dibuka perlahan oleh Tuhan. Maka jagalah keseimbangan antara lahir dan batin. Jangan hanya mempercantik ritual luar tetapi hati kosong.
Dan jangan pula merasa cukup dengan rasa spiritual tanpa ketaatan nyata. Syariat adalah cahaya penunjuk jalan agar kita tidak tersesat di tengah perjalanan rohani yang penuh jebakan. Karena itu teruslah bersujud. Teruslah menjaga ibadahmu. Teruslah memperbaiki akhlakmu. Sebab semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin besar rasa takutnya untuk melanggar kehendaknya. Dan setelah kita memahami pentingnya keseimbangan antara syariat dan hakikat, kini kita akan sampai pada ujian terbesar dalam perjalanan spiritual manusia. Ujian yang membuat banyak orang hancur, kecewa, bahkan berburuk sangka kepada Tuhan. Yaitu ketika hidup tidak berjalan sesuai harapan, ketika musibah datang, dan ketika doa-doa terasa belum dijawab oleh langit. Kesalahan fatal kelima, putus asa dan berburuk sangka saat diuji. Saudaraku yang sedang menempuh perjalanan menuju Tuhan, setelah kita membahas tentang amal, dunia, karamah, dan syariat, kini kita sampai pada ujian yang paling berat dalam perjalanan spiritual seorang manusia. Ujian ini tidak datang saat hidup sedang tenang, bukan pula saat hati sedang dipenuhi semangat ibadah. Ujian ini datang ketika langit terasa gelap, ketika doa-doa terasa menggantung tanpa jawaban, ketika hidup mulai menghimpit dari segala arah. Inilah kesalahan fatal kelima yang menghancurkan banyak pencari Tuhan, yaitu putus asa dan berburuk sangka kepadanya saat menghadapi ujian hidup. Banyak orang mengira bahwa ketika seseorang mulai rajin beribadah, mulai mendekat kepada Tuhan, maka hidupnya seharusnya menjadi lebih mudah. Mereka berharap semua masalah selesai, rezeki lancar, keluarga harmonis, tubuh sehat, dan hati selalu tenang. Mereka membayangkan bahwa kedekatan dengan Tuhan adalah tiket menuju kehidupan tanpa luka. Namun ketika kenyataan justru menghadapkan aku menderita padahal aku sudah rajin beribadah. Disinilah letak kesalahan yang inginan kita, bukan belajar menerima kehendaknya. Padahal menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ujian bukan tanda kebencian Tuhan. Justru seringkali ujian adalah bukti bahwa Tuhan sedang membersihkan hati seorang hamba agar layak menerima kedekatan yang lebih tinggi. Bayangkan seorang pandai besi yang ingin membuat pedang yang kuat dan indah. Besi itu tidak cukup hanya dibersihkan lalu dipajang. Ia harus dibakar dalam api yang sangat panas. Ia harus dipukul berkali-kali dengan palu yang berat. Jika besi itu mampu berbicara, mungkin ia akan berteriak kesakitan dan berkata, "Mengapa aku disiksa seperti ini?" Tetapi sang pandai besi tahu bahwa tanpa panas dan pukulan itu, besi tersebut tidak akan pernah berubah menjadi pedang yang bernilai. Begitulah cara Tuhan mendidik jiwa manusia. Ujian adalah api yang membakar kesombongan kita. Musibah adalah palu yang menghancurkan rasa keakuan di dalam hati. Ketika hidup terlalu nyaman, manusia mudah lupa bahwa dirinya hanyalah hamba yang lemah. Tetapi saat semua pintu dunia tertutup, barulah manusia benar-benar mengetuk pintu langit dengan tangisan yang tulus. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa seorang pecinta sejati tidak hanya mencintai Tuhan saat menerima nikmat, tetapi juga tetap rahasia dari 5 kesalahan fatal saat mendekat kepada Tuhan. Sebuah kesimpulan bahwa perjalanan menujunya sejatinya bukan perjalanan mencari kekuatan, melainkan perjalanan membersihkan hati dari segala sesuatu selain Dia. Penutup, jalan menuju Tuhan adalah jalan pembersihan. Saudaraku yang dirahmati Tuhan, akhirnya kita telah sampai di penghujung perjalanan panjang ini. Sebuah perjalanan yang bukan sekadar membahas ilmu, bukan hanya tentang kata-kata indah tasawuf, tetapi tentang membedah isi hati kita sendiri. Tentang melihat kembali apakah selama ini manusia tidak tersesat dalam permainan hawa nafsu dan bisikan setan. Semakin seseorang dekat kepada Tuhan, seharusnya